Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, lalu datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, suster, adik-adik sekalian, pada hari ini kita mendengarkan Yesus yang bertanya kepada para murid tentang jati dirinya. Tidak banyak orang yang tentunya mengetahui jati diri Yesus yang sejati, karena memang dari ungkapan yang terdapat dalam bahasa Injil, Yesus pun tidak menghendaki supaya banyak orang memuja ataupun juga mengetahui bahwa dirinya adalah Mesias. Secara tersembunyi dan dalam kelompok yang terbatas, Yesus menyatakan diri sebagai Mesias. Setelahnya, setelah pengakuan Petrus, lalu dikatakan dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Meskipun aneka macam hal yang baik telah dilakukan oleh Yesus, meskipun ada aneka macam karya cemerlang juga dibuat oleh Tuhan Yesus, mukjizat, pengajaran, keajaiban, dan karya-karya yang lain. Tetapi Yesus menghendaki supaya jati dirinya tidak diketahui oleh banyak orang. Yesus merasa bahwa jati dirinya yang sejati inilah tentu menjadi dasar dari para murid secara terbatas. Karena memang begitulah tugas dan perutusan yang dianugerahkan oleh Bapa sendiri. Sering dalam kehidupan kita, sikap untuk memberitakan dan mewartakan kebaikan kepada banyak orang itu menjadi salah satu godaan yang cukup besar. Saya melakukan hal-hal yang besar. Saya melakukan tindakan-tindakan terpuji. Kalau kepada gereja barangkali sering kita menyumbang kepada orang-orang miskin, sering kita juga memberikan bantuan. Lalu kalau menyumbang gereja lalu disebut harus ada nama saya. Berbanding terbalik dengan orang yang mengatakan, niki kagem gereja, ini untuk gereja dari NN. Seringkali ada seperti itu. Kalau orang nyumbang gereja atau nyumbang untuk acara apapun, NN. NN itu bukan merupakan suatu nama kok seringkali muncul. Tetapi NN adalah singkatan dari no name. Tidak usah pakai nama. Melakukan kebaikan tidak perlu dipertontonkan. Tidak usah kemudian itu diwartakan sampai kemana-mana. Seperti yang disampaikan dalam bahasa Injil serta bacaan pertama. Menurut waktu Tuhan tentu kita akan mendapatkan berkat. Hidup dan perjuangan Santo Vincentius sebagai imam dalam kesederhanaan juga tidak mengupayakan mempertontonkan segala karya-karyanya. Karya-karyanya dilakukan secara tersembunyi,
Tetapi banyak orang justru amat sangat terinspirasi karena kesederhanaan, karena kebaikan dan pendidikan bagi calon-calon imam. Dan sampai dengan sekarang Santo Vincentius menginspirasi kongregasi-kongregasi buatannya atau yang didirikan oleh karenanya untuk selalu melakukan hal tersembunyi, kebaikan yang tidak perlu dipertunjukkan kepada siapapun. Maka semoga semangat ini juga tinggal dalam hidup kita. Semoga kita semua semakin belajar rendah hati, seperti halnya Tuhan Yesus pada hari ini dan juga para murid-Nya. Kita hening sejenak.